Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah didatangkan dengan menggunakan kapal tongkang. Di dermaga, batu bara diturunkan dengan bantuan alat raksasa yang disebut ship unloader. Kemudian batu bara dipindahkan ke sebuah alat yang disebut hopper. Dari sini, batu bara diangkut dengan sebuah alat berbentuk ban berjalan yang disebut conveyor. Dengan conveyor, batu bara diangkut menuju tempat penyimpanan sementara atau bunker. Pembakaran batu bara diserap oleh pipa-pipa penguap menjadi uap jenuh atau uap basah. Uap basah ini kemudian dipanaskan di superheater hingga menghasilkan uap kering. Tenaga dari uap kering inilah yang membuat turbin berputar. Setelah batu bara halus, kemudian dimasukkan ke dalam boiler untuk dibakar dan memanaskan air yang ada di dalam boiler. Sehingga air tersebut berubah menjadi uap yang bertekanan 169 kg per cm dengan temperatur 539 derajat Celcius. Dan uap tersebut dimasukkan ke dalam turbin uap untuk memutar turbin. Yang mana turbin tersebut dikopling dengan generator. Dan generator mengeluarkan aliran daya listrik dengan tegangan 23 kV. Turbin dan generator adalah sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Semua pusat listrik memiliki turbin sebagai penghasil gerakan mekanik. Energi mekanik ini diubah menjadi energi listrik melalui generator. Untuk listrik Jawa, Madura, dan Bali, putaran turbin disamakan pada 3.000 putaran per menit. Ini ada alasannya. Karena turbin ini satu poros dengan generator. Dan generator kita itu, sistem jaringan kita itu adalah frekuensinya 50 Hz. Yang identik dengan putaran 3000 RPM. Listrik dengan tegangan 23 kV kemudian disalurkan ke generator transformer dan dinaikkan tegangannya menjadi 500 kV. Listrik dengan tegangan sebesar inilah yang disalurkan ke sistem interkoneksi Jawa, Madura, Bali melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi 500 kV. Jadi dari 23 kV dinaikkan tegangannya menjadi 500 kV agar bisa sinkron ke sistem jaringan tegangan ekstra tinggi sistem Jawa Bali yang terbentang mulai dari Suralaya sampai ke Paiton di Jawa Timur. Uap kering yang tadi digunakan untuk menggerakkan turbin tidak dibuang begitu saja. Uap ini dimanfaatkan kembali. Caranya dengan mengembalikan uap panas ke dalam boiler untuk dipanaskan ulang di sebuah alat yang bernama reheater. Tujuannya untuk menambah kualitas panas uap. Setelah dipanaskan, uap bekas kemudian dikembalikan menjadi air di kondensor dengan pendinginan air laut. Air kondensasi ini akan digunakan kembali sebagai air pengisi boiler. Begitulah proses ini terus berulang setiap harinya. Batu bara yang masuk ke dalam bunker dan digunakan sebagai bahan bakar penggerak mesin haruslah batu bara murni. Ia tidak boleh tercampur logam apapun. Disinilah pentingnya sebuah sistem yang disebut magnetisasi atau magnetic separator. Sistem ini memisahkan batu bara dengan logam sejak batu bara diterima. Ringkasnya, daya magnet akan menarik logam dan memisahkan dengan batu bara. Setiap hari, Suralaya membutuhkan batu bara sebesar 20.000 hingga 30.000 ton untuk proses produksinya. Sungguh jumlah yang sangat besar. Untuk itulah diperlukan satu sistem khusus untuk menangani batu bara yang sangat banyak ini. Di PLTU, sistem penanganan batu bara disebut dengan istilah coal handling system. Coal handling system bermula sejak batu bara dibongkar dari kapal. Sebelum masuk ke bunker, batu bara ditimbang terlebih dahulu di sebuah alat yang disebut belt weighter. Timbangan ini bersifat dinamis,
karena menimbang laju aliran batu bara yang sedang berjalan di atas belt conveyor. Pemakaian conveyor memang sangat dibutuhkan dalam coal handling system. Sistem ini memberikan banyak keuntungan, semisal menurunkan biaya dan waktu saat pemindahan batu bara, meningkatkan efisiensi, menghemat ruang, dan menurunkan tingkat polusi udara.